Selamat pagi, salam sehat, salam damai sejahtera bagi kita. Kita bersyukur pada Tuhan atas penyertaan, atas bimbingannya bagi kita sampai kita boleh dapat berjumpa kembali dalam acara saat ini, yaitu program Morning Call GPB. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, perkenalkan, nama saya Pendeta Jonathan Marco Fernando Simanjuntak, Ketua Majelis Jemaat GPB Bukit Dian Kasih-Kayuaro, Mupel, Jambi. Jemaat Tuhan, sebagai perlindungan kita untuk memulai hari yang baru, yaitu hari yang diberkati Tuhan. Perlindungan kita saat ini dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang 13 sampai dengan ayat yang 15, yang menceritakan bagi kita di bawah judul tema hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Allah, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur atas segala pengasihan-Mu bagi kami, ya Allah. Engkau telah menuntun kami sampai saat ini, Tuhan. Kami boleh merasakan anugerah-Mu. Kami boleh dapat merasakan udara yang baru lagi, Tuhan, yang boleh kami hirup dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan menemukan dan membaca kebenaran firman-Mu. Kami mohon padamu, ya Allah, berikanlah Roh Kudus-Mu, Tuhan, agar kami boleh dapat mengerti dan kami pula dapat boleh dituntun oleh Roh Kudus-Mu menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah, ya Allah, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai pembacaan firman Allah saat ini dari kitab 1 Yohanes pasal ke-5 ayat yang 13 sampai dengan ayat yang ke-15, yang menyatakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, saya memulai perlindungan kita saat ini dengan sebuah cerita bagi kita. Cerita tentang sebuah keluarga di mana menceritakan seorang bapak dan seorang anak yang sedang pergi ke tempat penangkaran hewan. Ketika mereka pergi ke situ, sang anak sangat terkesima. Sang anak sangat menarik perhatiannya bahwa ia melihat seekor ular besar. Lalu anak itu pun meminta kepada bapaknya untuk dibelikan ular itu sebagai hadiah untuk anak itu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tetapi sang bapak pun melihat dan memperhatikan akan hal itu. Dan dengan hikmat dan bijaksana sang bapak pun tidak memberikan ular itu kepada anaknya sebagai hadiah untuk anaknya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan,
Karena keinginan sang anak sangat besar, karena keinginan sang anak sangat kuat, ia sampai menangis, merengek-rengek, bahkan dia pun sampai menarik-narik baju bapaknya agar dibelikan apa yang dia mau. Tetapi dengan tegas sang bapak pun mengatakan tidak kepada anaknya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, begitu juga dengan kita sekalian selaku jemaat Tuhan. Kita pun semuanya boleh bersyukur pada Allah telah ditebus dengan kematian Kristus di atas kayu salib, dengan pula pengorbanan yang telah dianugerahkan bagi kita untuk menghapus dosa kita. Nyata sudah bahwa kita boleh dapat memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, ayat yang 13 bagi kita mengatakan, semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu telah memiliki hidup yang kekal. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, dengan percaya kepada anak Allah, kita telah memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita seluruh umatnya. Akan tetapi jemaat yang menarik bagi kita sekalian, ayat yang ke-14 ini mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta suatu kepadanya menurut kehendaknya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita meminta pada Tuhan, tetapi ingatlah, yang Tuhan turuti, yang Tuhan berikan kepada kita adalah menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, seperti halnya cerita yang boleh saya sampaikan di depan, bahwa dengan bijaksananya sang bapak, dengan memperhatikan bahwa ular itu akan membahayakan nyawa anaknya, oleh karenanya dia tidak mau membeli ular itu untuk hadiah kepada anaknya. Begitu juga dengan Bapa kita yang di sorga. Begitu juga dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia pun tahu apa yang kita minta. Ia pun tahu apa kebutuhan kita. Ia pun tahu apa yang mau Tuhan berikan kepada kita. Bukan apa yang kita inginkan. Bukan apa yang kita mau. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik kepada anak-anaknya. Jemaat Tuhan, ayat yang ke-15 bagi kita, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagi mereka yang percaya pada anak Allah, baginya telah disediakan hidup yang kekal. Mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita menyerahkan apa yang ada pada kita dengan Allah yang hidup itu kepada Tuhan yang boleh memberikan hidup yang kekal kepada kita. Jemaat, jangan andalkan ego. Jangan kau mengandalkan kehebatan. Semuanya adalah fana. Semuanya yang ada pada kita tidak bersifat kekal. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur pada Allah. Kita telah memperoleh hidup yang kekal. Kita telah memperoleh hidup di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Dan nikmatilah itu, dan yakinlah dan percayalah bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Allah
adalah Bapa kita. Tuhan itu maha baik. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri dalam renungan kita saat ini, mari kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami. Kami menyadari dengan sungguh ya Bapa, Engkau Bapa kami yang hidup. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tahu Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Engkau tahu Tuhan yang terbaik bagi kami sekalian seluruh jemaat-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami juga tahu Tuhan bahwa rencana Tuhan, bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya adalah yang terbaik yang akan kami nikmati. Bapa yang baik, kami mau memulai hari ini Tuhan dalam bimbingan tangan kasih-Mu. Kami memulai seluruh kehidupan kami ya Bapa dalam lindungan tangan kasih-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami hidup menurut kekuatan kami. Jangan biarkan kami hidup menurut ego kami masing-masing Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikanlah kami kelemah lembutan, berikanlah kami ketaatan Tuhan kepadamu, agar pun kami selaku jemaat-Mu Tuhan mengerti dan memahami akan kehendak-Mu bagi kami. Inilah doa dan syukur kami ya Allah. Banyak dosa, pelanggaran telah kami perbuat. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak Engkau sebut sebagai anak-anak-Mu. Bahkan berkat kasih-Mu pun boleh dapat kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Dengarkanlah doa dan seruan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, selamat memulai aktivitas dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Jangan lupa mengikuti protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita lakukan untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Selamat menjadi berkat Tuhan, selamat menjadi anugerah Tuhan bagi sesama dan juga bagi keluarga. Tuhan Yesus memberkati.